selesai solat, aku pun pergi ke Baqi. Aku masukkan jariku ke dalam dua telingaku sambil berseru, barang siapa yang ingin menuntut utangnya dari Rasulullah SAW, hendaklah hadir di sini. Aku terus menjual barang-barang itu, membayar utang dan menawarkan barang-barang itu sehingga tidak tersisa sedikit pun utang Rasulullah SAW di atas muka bumi. Barang-barang itu masih tersisa sebanyak 2 atau 1,5 ukiah. Kemudian aku kembali ke masjid dengan siang telah berlalu. Aku dapati Rasulullah SAW sedang duduk di dalam masjid seorang diri. Lalu aku memberi salam kepadanya dan beliau SAW bersabda kepadaku, apakah yang telah terjadi denganmu? Aku pun berkata, Allah telah melunasi semua utang yang ditanggung Rasulullah SAW hingga tidak tersisa sedikit pun. Rasulullah bertanya kepadaku, apakah barang yang masih tertinggal? Aku menjawab, ya, 2 dinar. Baginda Rasulullah SAW bersabda, lihatlah, barangkali kamu bisa memberikan ketenangan kepadaku dengan menghabiskan 2 dinar itu. Aku tidak akan masuk ke dalam rumah salah satu istriku sampai kamu memberikan ketenangan kepadaku dari 2 dinar. Namun tiada seorang pun datang kepada kami yang bisa kami berikan uang 2 dinar itu. Lalu beliau bermalam di dalam masjid sehingga waktu subuh dan beliau terus tinggal di masjid sampai hari kedua. Barulah pada akhir siang 2 orang penunggang kuda datang. Aku pun pergi bersama mereka, menjamu mereka makanan dan berikan mereka pakaian dengan menggunakan uang 2 dinar itu. Selesai salat Isya, Rasulullah SAW memanggilku dan berkata, apakah yang kamu lakukan dengan uang 2 dinar itu? Aku pun menjawab, Allah telah memberikan ketenangan kepadamu darinya. Rasulullah SAW bertakbir dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala karena beliau takut sekiranya beliau wafat dalam keadaan uang 2 dinar itu masih ada padanya. Kemudian aku pun mengikutinya. Setiap kali beliau SAW melewati rumah para istrinya, beliau akan memberi salam kepada mereka seorang demi seorang hingga beliau SAW sendiri sampai ke rumah salah satu istri beliau di mana beliau harus bermalam. Inilah yang engkau tanyakan kepadaku, sebagaimana tersebut dalam Al-Bidayah. Diriwayatkan pula oleh Al-Tabrani dari Abdullah semisal itu, sebagaimana tercantum dalam Al-Kanz bab keempat halaman 39. Itulah keteladanan Rasulullah SAW dalam mencari nafkah atau memberi nafkah, atau menjamu atau memberikan uang kepada sahabat yang lain yang tidak mampu. Bahkan Rasulullah apapun yang tersisa di dalam dirinya, Rasul tidak tenang, belum bisa masuk ke rumah kalau masih ada sisa uang di dalam dirinya. Takutnya dia meninggal dalam keadaan banyak ada uang. Tapi kita ini malu pulang ke rumah, katanya jumpa istri ketika tidak ada uang. Allah. Kita ini malu jumpa istri sudah berharian berlumuran dengan keduniaan, ya, habis pikir untuk dunia, habis tenaga untuk dunia, takut karena bawaan kita sedikit kepada di rumah, takut masuk rumah karena sedikit bawa uang kepada istri. Mudah-mudahan ini menjadi itibar bagi kita semua, bagi istri kita, bukan istri umat seluruh alam. Allah Subhanahu Wa Taala pahamkan kita dan pahamkan istri umat seluruh alam, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya bi rahmatika ya Allah. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma rabbayani saghira. Allahumma anta khalaqtana wa anta tahdina wa anta tut'imuna tasqit. Ya latifan bihulkihi, ya aliman bihulkihi, ya khabiran bih, ya latifan ya alimun, ya khabiran ya jazil